Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ananda Aulia Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 093 dari kelompok 5 Psikologi Kognitif kelas 2C. Di sini saya akan sedikit mereview tentang materi yang sudah dibawakan oleh rekan kelompok 2, yaitu mengenai working memory. Saya akan sedikit menjelaskan tentang working memory. Nah, working memory itu adalah bagian dari memori jangka pendek yang berfungsi untuk menyimpan informasi dan memanipulasi informasi, sehingga dapat membantu proses pembelajaran, pemahaman perilaku seseorang, bahkan termasuk untuk memotivasi untuk mencapai tujuan hidup. Itu merupakan pengertian working memory menurut Junaidi dan Sugiyarto pada tahun 2016. Nah, di sini working memory itu sama dengan short term memory. Perbedaan dari keduanya itu ada pada sifatnya. Working memory itu lebih bersifat aktif, sedangkan short term memory itu lebih bersifat pasif. Nah, working memory juga umumnya terdapat pada alat indera, sedangkan short term memory itu ada pada otak manusia. Nah, kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang working memory menurut Baddeley. Sebelumnya, saya akan menjelaskan siapa sih Baddeley itu. Alan David Baddeley itu adalah seorang psikologi Inggris. Ia dikenal karena penelitiannya tentang memori dan untuk mengembangkan model 3 komponen memori kerja. Nah, dia adalah seorang profesor psikologi di University of Warwick, dan dia juga lahir pada tanggal 23 bulan Maret tahun 1934 di Leeds, Britania Raya. Nah, sekarang itu pengertian working memory dari Baddeley. Nah, pada tahun 1970-an, Alan Baddeley dan Graham Hitch itu berpendapat bahwa fungsi dari short term memory itu adalah untuk mempertahankan informasi yang ada di dalam pikiran kita yang saling terikat, sehingga pada waktu yang sama memori tersebut dapat digunakan kembali. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian klasik tentang nomor telepon. Nah, maksudnya di sini itu adalah kemampuan seseorang dalam mengingat sebuah deret angka. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Miller pada tahun 1956, ia menyebutkan sebagai angka ajaib 7. Nah, dia ini berpikir bahwa memori jangka pendek itu dapat menampung 7 plus atau minus 2 karena hanya memiliki sejumlah slot tertentu di mana item itu bisa tersimpan. Contohnya, di sini saya sudah menyediakan angka 8, 9, 2, 5, 3, 4, 7, 0, 1, 9, 6, 7, dan 2. Nah, umumnya manusia itu akan mengingat angka 5, angka yang kelima, angka yang ketujuh, dan angka yang ke-9. Nah, di sini dari deret angka tersebut, angka yang kelima itu adalah 3, angka yang ketujuh itu adalah 7, dan angka yang ke-9 itu 1. Umumnya manusia itu hanya dapat mengingat angka 8, 9, 2, 5, 3, 4, 7, 0, 1. Kemudian selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang Bagan-Shiffrin's model. Ini tuh adalah struktur memori menurut Atkinson dan Shiffrin. Yang pertama di sini adalah sensory input, itu mengambil informasi dari panca indera. Kemudian informasi tersebut itu diolah di dalam sensory memory. Nah, dalam sensory memory ini perlu adanya attention atau perhatian atau pengulangan agar informasi yang sudah didapatkan itu tidak memudar. Kemudian informasi yang sudah diulang-ulang itu akan masuk ke dalam short term memory. Nah, apabila di dalam short term memory ini tidak terdapat pengulangan kembali, maka akan terjadi displacement atau pergantian informasi yang lama ke yang baru. Jadi informasi yang sudah kita tangkap yang masuk ke short term memory itu akan digantikan dengan informasi baru. Kemudian apabila ingin mempertahankan suatu informasi, maka perlu dilakukan pengulangan atau rehearsal. Nah, kemudian apabila informasi tersebut sudah diulang-ulang, sudah di rehearsal, maka informasi tersebut akan masuk ke dalam long term memory. Nah, hal yang sama terjadi apabila informasi yang sudah ada di long term memory itu tidak diulang-ulang kembali, maka akan terjadi kelupaan atau bahkan informasi tersebut akan hilang dari long term memory. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagian-bagian dari Bagan-Baddeley.
Nah, yang pertama di situ adalah phonological loop. Phonological loop ini itu adalah informasi yang diterima oleh alat indera itu berupa audio atau suara. Contohnya itu seperti kita sedang mendengarkan lagu. Kemudian yang kedua itu ada Visual Spatial Sketchpad. Nah, kalau Visual Spatial Sketchpad ini itu adalah informasi yang diterima oleh alat indera ini berupa visual. Jadi contohnya itu seperti kita nih masuk ke dalam suatu museum dan kita tuh melihat sebuah seni. Nah, itu tuh akan masuk ke dalam short term memory. Kemudian yang ketiga ada episodic buffer. Nah, episodic buffer itu adalah komponen working memory di mana informasi audio, visual, dan spasial itu bisa dikombinasikan dengan informasi yang ada di long term memory. Contohnya itu seperti kita sedang melihat wajah teman tuh yang memerah. Nah, kita tuh beranggapan bahwa wajah merah ini tuh dia tuh sedang marah, sedang sedih, atau lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada Central Executive. Nah, Central Executive itu adalah eksekutif pusat yang mengintegrasikan informasi dari loop fonologis dan visual spatial sketch serta memori jangka panjang. Jadi, Central Executive itu adalah gabungan dari phonological loop, visual spatial sketchpad, dan episodic buffer. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.